saya jadi pasien betul di sana. Nah, tapi kemudian alhamdulillah Abah selalu mendoakan kalau saya selalu dipanggil Pak Dokter Subandi, Pak Dokter Subandi gitu. Saya itu belum dokter, saya nggak malu. Itu adalah doa Abah. Bahkan tidak hanya jadi dokter, tapi sekarang sudah jadi profesor. Itu karena Abah. Saya dulu mengajukan profesor sampai 4 tahun tidak turun-turun. Tapi begitu saya ikut Abah, hasil 5 bulan kemudian jadi profesor. Jadi luar biasa ini, alhamdulillah. Oleh karena itu, saya merasa terima kasih kepada pemangku hajat, seluruh madrasah dan raudhah di Jawa Tengah, khususnya Pak Supriyadi tadi dan wabil khusus Ibu Dr. Lilia. Dr. Lilia. Alhamdulillah, terima kasih, itu luar biasa sekali. Saya dulu juga membaca buku beliau ini menjadi ikut apa. Nah, luar biasa ini tadi. Di Jawa Barat sudah, di Jawa Tengah sudah, di Jawa Timur insya Allah, mulai dari Istiqlal sana. Insya Allah di Yogyakarta kita juga akan menyelenggarakan. Kemarin kita sudah dengan Prof. Hedi, dengan Pak Talkin semuanya yang hadir di sini, alhamdulillah semuanya itu sudah persiapkan. Nanti ada manakib di Masjid Kampus UGM. Nah, kalau saya mendengar mengikuti manakib mulai dari Istiqlal dan di mana-mana selalu ini, saya selalu teringat kepada cerita seorang ikhwan. Jadi pada waktu dulu Abah Anom berpulang, ikhwan-ikhwan kebingungan. Siapa penerus daripada Abah Anom ini? Nah, kemudian ada salah satu ikhwan Suryalaya yang bermimpi melihat pangarsa Abah Anom dan pangarsa Abah Sepuh di sebelah kanan, di sebelah kirinya itu Abah Anom, di tengah-tengahnya itu adalah yang disebut dengan nama Ajengan Gaos. Nah, Abah Anom bersabda begini, inilah orang yang akan menyebarluaskan manakib. Inilah orang yang akan menyebarkan manakib. Inilah orang yang akan menyebarkan. Alhamdulillah kita semuanya sudah ikut bersama dengan orang yang menyebarkan manakib ini. Inilah buktinya di mana-mana. Alhamdulillah. Sehingga orang ikhwan itu kemudian yakin betul bahwa pangarsa Abah Aos adalah penerus, yakin adalah penerus dari pangarsa Abah Aos. Kalau saya pribadi, saya itu dulu jadi korwil di Yogyakarta sudah hampir 20 tahun. Kemudian begitu Abah Anom tidak ada, harus menunggu 4 tahun baru bersama dengan beliau. Nah, pada waktu bersama dengan beliau, saya juga bermimpi. Mimpinya itu saya melihat ada sebuah gunung tinggi, ya gunung mana-mana, gunung di sekitar gunung. Dan yang menarik adalah dari gunung itu keluar pesawat terbang. Banyak sekali, bukan hanya pesawat terbang, tapi roket. Wah, kayak seperti apa? Ada roket terbang itu dari puncak gunung itu terbang semuanya.
Oh, alhamdulillah. Kalau tidak salah itu persis seperti di Gunung Sawah. Nah itulah ikhwan-ikhwan yang pergi ke sana itu semuanya naik pesawat terbang, naik ke ruang angkasa dengan roket-roket yang berat. Itu yang saya suka. Nah ini saya jadi teringat dulu pada waktu ikhwan Tegal yang bernama Ibu Mutohar. Ibu Mutohar ya, ya. Bu Mutohar itu salah satu seperti Bu Dr. Lilia dan Bu Budaya ya. Beliau sangat aktif sekali mana-mana dan beliau bercerita, beliau kalau berzikir itu katanya ada yang terbang kan dari dalam beliau. Terbang. Tapi kemudian sama lapor kepada Abah Anom. Begitu lapor kemudian ditepuk-tepuk papan kudanya. Setelah itu biasa lagi. Alhamdulillah supaya tidak dikatakan orang aneh. Katanya bisa terbang, ya terbang sini, yang terbang itu dan seluruhnya terbang dan sebagainya. Insya Allah. Nah, kalau saya sendiri itu sejak ikut Taman Sahabat Anom, saya diterbangkan kemana-mana. Tapi tidak sampai ke langit ya. Kalau saya kebetulan orang bumi ya, saya diterbangkan di mana-mana. Saya tahun lulus S1 diterbangkan oleh Abah Anom ke Austria, ke kota yang namanya Wina. Kemudian 1 tahun kemudian diterbangkan ke kota Sydney, ke kota Brisbane di Australia. Kemudian diterbangkan ke Amerika, ke kota Boston, ke kota New York, ke kota Washington. Kemudian diterbangkan ke Taiwan, diterbangkan ke Cina, diterbangkan sampai ke Afrika, ke Mesir, kemana dan yang paling jauh dekat kutub itu adalah ke Norwegia, yaitu hampir sudah daerah kutub. Pada waktu itu saya sudah pamit kepada apa saya pada waktu bulan Ramadan ada tugas pergi ke Belanda dan ke Norwegia. Ya. Bulan Ramadan itu kalau di Oslo, bukan Solo ya, Oslo itu matahari siang hari, malam hari itu ada matahari. Jadi kita tuh puasanya hampir 20 jam. Tapi saya kalau 20 jam terus menerus tadi itu cari strategi bagaimana puasanya juga bisa seperti itu. Nah, alhamdulillah. Dan yang terakhir tadi saya ke bulan September sampai Oktober kemarin saya diterbangkan oleh Abah Aos itu ke Turki, kota Istanbul. Alhamdulillah. Jadi ini tadi berbisik apa oleh-oleh dari Turki katanya. Nah, alhamdulillah saya bawa oleh-olehnya cerita saja. Jadi di Turki itu merupakan negara yang berada, terutama kota Istanbul. Kota Istanbul itu ada di tengah-tengah antara benua Asia dan benua Eropa. Di tengah-tengahnya itu ada namanya Selat Bosporus. Itu yang membuat Turki itu menjadi sebuah kota yang sangat indah. Saya sudah bandingkan, sudah pergi kemana-mana, sampai ke Eropa, ke Amerika, dan sebagainya. Di Turki inilah saya merasa keindahan luar biasa dari kota Istanbul. Nah, ternyata setelah ditelusuri sejarah, Istanbul itu dulu ada Kesultanan Ottoman.
Kesultanan Turki Ottoman. Dan ternyata itu punya hubungan yang sangat dekat dengan Indonesia. Karena menurut sebuah riwayat, Wali Songo yang pertama itu dikirim oleh Sultan Turki untuk menyebarkan agama Islam ke Indonesia. Sehingga kita itu merupakan bagian daripada Kesultanan Turki. Kesultanan Aceh, ya, kalau dari Polri sana, Kesultanan di Jogja dulu, Sultan Cirebon dulu, sampai itu meniru tradisi daripada Kesultanan Turki. Makanya kalau kita pernah dengar ada Stambulan ada tradisi Stambulan, termasuk pakaian prajurit dan sebagainya, itu semua mendengar dari Kesultanan Istanbul Turki, Kesultanan Ottoman. Nah, yang lebih menarik sekali adalah bahwa dulunya Istanbul itu namanya Istanbul sebenarnya. Istanbul. Tapi sebelum itu namanya adalah Konstantinopel. Kota Konstantinopel itu adalah ibu kota kerajaan Kekaisaran Romawi Timur. Jadi ketika Rasulullah SAW itu, Nabi Muhammad SAW itu beliau lahir, itu ada dua kekuatan besar di dunia, yaitu Kekaisaran Romawi di sebelah barat dan Kekaisaran Persia di sebelah timur. Nah, Kekaisaran Romawi itu juga dibagi dua. Romawi Barat itu ibu kotanya Roma, dan Romawi Timur ibu kotanya Konstantinopel. Nah, suatu hari ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mana yang akan kita taklukkan dulu, apakah Roma atau Konstantinopel?" Nah, kemudian Rasulullah bersabda, ada hadis yang sahih juga ya, menyebutkan sesungguhnya nanti akan ditaklukkan, dikuasai oleh umat Islam kota Konstantinopel. Jadi pada waktu itu masih tahun 6 sekitar 700-an ya, 600. Padahal itu tidak mungkin rasanya hal itu terjadi. Nah, oleh karena itu ketika Turki menjadi kerajaan Ottoman, tapi Konstantinopel belum jatuh ke tangan umat Islam. Kesultanan Turki menjadi Kesultanan Ottoman itu, target yang pertama itu adalah menjebol pintu gerbang, menjebol benteng kota Konstantinopel. Karena disabdakan oleh Nabi, sebaik-baik pemimpin yang memimpin pada waktu itu sebaik-baiknya pemimpin adalah pemimpin pada waktu. Sebaik-baiknya pasukan adalah pasukan pada waktu. Jadi itu Rasulullah sudah 1000 tahun lebih ya, kita sebelum 1000 tahun sudah meramalkan kota Konstantinopel ini akan jatuh di tangan umat Islam. Nah, oleh karena itu Sultan Turki itu berusaha menaklukkan konten, tapi semuanya gagal. Beberapa sultan, 3-4 sultan gagal semua. Nah, sampailah kepada Sultan Mehmed II. Sultan Mehmed II ini, beliau masih berusia 21 tahun pada itu, jadi masih muda. Karena nenek moyangnya itu sudah kalah semuanya, tidak berhasil menjebol benteng dari kota Konstantinopel. Kenapa? Karena benteng itu luar biasa. Ada 3 lapis. Kalau 1 lapis berhasil, yang ada 2 lapis. Ada lapis 2, 3 lapis.
Hampir semua musuhnya kalah semuanya. Ya. Hampir semuanya musuh kalah. Ya. Nah, oleh karena itu kemudian Sultan Mehmed itu mencari strategi bagaimana bisa menjebol benteng Konstantinopel itu. Maka suatu hari ada seorang ilmuwan dari Hongaria namanya Orban kalau salah, itu menawarkan untuk bisa menjebol benteng seperti itu dibutuhkan sebuah meriam. Meriam bukan meriam kecil-kecil, bukan seperti mercon bumbung. Nah, kalau lebaran kalau orang di Jawa dulu mainan mercon bumbung gitu ya. Itu meriamnya itu diameternya 5 meter. Bisa segitu. Bayangkan segini ya. Besar sekali. Terus pelurunya itu bahkan kita bisa bayangkan itu baru akan bisa menjebol benteng kota Konstantinopel itu. Nah betul setelah dikepung selama 2 minggu terus jebol, berhasil memang. Tapi ternyata orang-orang Konstantinopel pinter juga, begitu jebol ditutup lagi, jebol lagi ditutup lagi, jebol lagi ditutup lagi. Karena apa? Meriamnya itu namanya meriam basilika itu hanya bisa dipakai 3 jam, 6 jam sekali kalau nggak salah. Jadi nggak bisa langsung nunggu adem dulu, ya, kemudian ditembakkan, nunggu lagi. Jadi sambil menunggu pihak sana itu sudah menutup lagi. Waduh, bagaimana ini ya? Akhirnya ya sudah terus seperti itu. Akhirnya membuat strategi kapalnya itu dibawa naik ke bukit, akhirnya sampai di sana dan ceritanya alhamdulillah sudah bisa berhasil menjebol benteng Konstantinopel yang berlapis-lapis luar biasa kencangnya itu. Dan akhirnya pada bulan 29 Mei 1453 kota Konstantinopel itu jatuh ke tangan umat Islam. Dan Sultan Mehmed II disebut sebagai Sultan Al-Fatih, sang penakluk. Nah, Bapak Ibu sekalian yang mungkin akan umroh mampir ke Istanbul, tolong disempatkan ke yang namanya Museum Panorama. Di situ luar biasa sekali. Nah, sekarang bagi kita pengikut apa yang bisa kita pelajari? Benteng kota Konstantinopel itu luar biasa. Ya, hanya bisa ditembus dengan meriam yang sangat besar sekali. Tapi itu terbuat dari batu. Mana yang lebih berat menghancurkan batunya benteng Konstantinopel dan batunya yang ada di dalam hati kita? Ternyata Al-Quran menjelaskan batu yang ada di dalam diri kita jauh lebih keras, ya. Nah ini dalam surat Al-Baqarah, ini saya harus membaca surat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 74. Summa qasat qulubukum mim ba'di dzalika fahiya kal hijarah au asadu qaswa. Nah, kemudian setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras sekali, lebih keras lagi. Padahal di antara batu-batu itu sungguh ada yang mengalir sungai-sungai daripadanya, dan di antaranya sungguh ada yang terbelah lalu keluar mata air daripadanya, dan di antaranya sungguh ada yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah, dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang ada. Jadi batu itu bisa hancur dengan setitik air terus bisa lubang. Tapi hati manusia kalau sudah sangat keras
tidak mungkin bisa ditembus kalau tidak dengan meriam. Nah, meriam kita apa? Meriam kita La ilaha illallah, itu meriam kita untuk menjebol benteng Konstantinopel yang ada di dalam diri kita itu. Kita harus, kalau Sultan Fatih tadi itu punya teknologi, jadi kita itu diberi ajaran apa juga diberi teknologi supaya bisa menjebol. Nah, tapi ternyata juga seperti itu tadi. Begitu jebol, ditutup lagi. Jebol lagi, tutup lagi. Nah, oleh karena itu jangan berhenti terus-menerus la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.